Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasyabiru warabbitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Saya hormati dan cintai Syekhuna Al-Mukarram Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslul Al-Qadiri anak sabari kami mukamil wa istiqomah bersama ahli silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Para sahabat Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslul, para keluarga besar Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani yang saya hormati, khususon Sohibul Bait pangersana Bapak Wisnu beserta Ibu dan Wisnu. Alhamdulillah malam ini manaqib yang kedua di haflah mubarakah ini, di majlis manaqib ini. Inilah manaqib pahala daripada manaqib yang pertama. Semoga kita yang hadir, khususnya Sohibul Bait, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa daripada manaqib ini. Disehatkan, panjangkan umur, dilimpahkan rezeki dengan barokahnya. Semoga kita pun yang hadir di sini, apapun yang kita cita-citakan dan maksud, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah dan barokah manaqib Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslul Al-Qadiri anak sabri kami mukamil wa istiqomah wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para iman wal akhwat rahimakumullah, barusan mangkobah ketiga dan keempat dibacakan oleh pemirsa wal Ustadz Ade Ahmad. Kurang lebih mangkobah berikut menceritakan Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani pada masanya, yaitu beliau menuntut ilmu ke seluruh ulama pada zaman itu. Tapi ada yang terpilih oleh beliau, yaitu fikih ke ulama fikih, tauhid atau usuluddin ke ulamanya usuluddin atau tauhid, dan tasyawuf khusus ke silsilah yang ke-18, yaitu Syekh Samad Hamad Ibas, gitu ya. Dan sampai mendapatkan gelar Kamil Mukamil Sultan Aulia dari Hirqoh, dari pangersana seorang ulama, yaitu tadi apa namanya? Yang nah, seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada zaman itu, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada zaman itu
yang ke-19. Dan Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saipullah Al-Maslul pada zaman ini juga seperti itu. Perlu dicontoh. Mereka ini, beliau-beliau ini adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarullah zikran katsiran. Untuk siapa itu? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi Rasulullah itu contoh atau tauladan yang sangat baik. Apabila kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallah katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu pada zaman Rasulullah SAW. Terus diteruskan oleh para sahabat, para aulia Allah sampai pada zaman ini, saat ini. Oleh mursyid yang ke-38 yang diberi nama Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saipullah Al-Maslul. Beliau adalah ulama arifin. Dan Al-Quran itu pun berlaku untuk beliau, karena beliau adalah seorang ulama. Siapa ulama? Ulama itu adalah warisatul anbiya. Kalau pewaris Nabi siapa? Kalau pewaris Rasul juga siapa? Seperti halnya Soekarno itu apa? Presiden. Terus penerus presiden? Ya presiden. Cuma namanya beda. Soekarno dan Soeharto. Terus dilanjut oleh Pak Habibie, presiden juga. Jadi warisatul anbiya pun adalah anbiya. Warisan atau penerus Rasulullah adalah Rasulullah, nama pada zamannya yang berbeda. Zamannya saja dan namanya yang berbeda. Isinya sama gitu. Manaqib tadi pun itu menceritakan beliau, menceritakan silsilah yang ke-38, yaitu Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saipullah Al-Maslul. Karena apa? Silsilah ke-19 mah udah terlewat oleh sekitar berapa silsilah? 18 silsilah gitu. Jadi Abah Anom ke Tuan Syekh Abdul Qadir atau ke Syekh Abdul Aziz itu udah 18 gitu. Beliau juga Tuan Syekh Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saipullah Al-Maslul menuntut ilmu. Sangat teramat cerdas, saya pas oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah ketemu dengan sahabat beliau di pesantren waktu itu. Beliau bercerita kepada saya dan sahabat saya Adria. Beliau itu sangat teramat cerdas sampai tahu, sampai angkat tangan gurunya. Kalau yang lain tahunan, dia mah bulanan habis ilmu dilalap oleh beliau. Saking cerdasnya. Ilmu apapun oleh beliau. Fikih, usuluddin, tasawuf, dibabad habis oleh beliau sampai sekarang mencapai puncaknya menjadi kamil kami. Seperti halnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah menimba ilmu sampai menjadi mursyid, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggal di Baghdad selama 25 tahun di Tegalan, Irak, tidak ketemu dengan manusia.
Jadi orang yang telah kamil mukamil sudah jadi mursyid, ya kan? Orang kamil mukamil itu apa? Orang yang sempurna dan bisa menyempurnakan muridnya, pengikutnya dengan mentalkin zikir zahar dan zikir ofi. Beliau tidak ketemu dengan manusia 25 tahun. Maknanya apa? Kamil mukamil itu atau seorang aulia, sultan aulia, ya, tidak ketemu dengan manusia, hanya ketemu dengan udah tidak ada masuk manusia di sini. Hanya ada kulilah sumadarhum fi hadihim yal'abun. Hanya ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya ada qul huwallahu ahad. Hanya ada wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafil. Karena Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani itu hakikat ruh. Bukan begini, bukan fisik. Kalau ininya mah bungkus ruhnya mah ketemu dengan manusia. Tapi Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani tidak ketemu dengan manusia, hanya ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut oleh Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 120. Man kana yarjullaha wa man kana yarjullaha rabbih. Apa namanya? Wal ya'mal amal salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menserikatkan siapa-siapa, tidak menyekutukan siapa-siapa, hanya Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau punya kendaraan, yaitu hewan, unta, kuda. Tetap beliau simpan pada tempatnya. Tidak disimpan di dalam ruhnya, hatinya. Beliau banyak uang, banyak dinar, tapi beliau simpan pada tempatnya, tidak disimpan di dalam hatinya. Beliau punya istri, beberapa anak. Beliau disimpan pada tempatnya, tidak disimpan di dalam hati. Di hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tidak ketemu dengan manusia. Karena selalu tidak bertemu dengan manusia dan bertemunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau diwarisi oleh ahlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kholaku kholakillah. Ahlaknya adalah ahlak Allah Subhanahu wa ta'ala yang diteruskan oleh Mangkobah ke-4. Sangat dermawan. Apabila dia ada yang minta-minta kepada beliau mengasihi. Walaupun pakaiannya yang sedang dipakai, ya kan? Walaupun suatu benda yang dia cintai, apabila ada yang meminta, beliau pasti kasihkan. Itulah akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang bernama Rahman dan Rahim. Gitu. Nah, beliau pun Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saiful Al-Masul seperti itu yang saya saksikan. Ilmunya tinggi, dalam, akhlaknya sangat mulia, amaliyahnya sangat teramat banyak. Apabila ada yang minta, walaupun pakaiannya sendiri, hanya satu-satunya dan dia cintai, langsung dibungkus. Walaupun mintanya hanya lewat hatinya saja. Seperti cerita dengan Jujun, ada temannya datang ke situ, wah, yang dipakai Abah bagus ya. Abah buru-buru naik ke atas, ke lantai 2. Baju itu dibungkus dan dikasihkan. Mangga, kalau butuh mah, Abah mah udah bosan makanya. Itulah akhlakul karimah,
akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau telah diwarisi oleh akhlaknya seperti itu, akhlak yang mulia, maka apapun, kesuksesan apapun, maksud apapun, doa apapun, minta apapun, Allah lah akan secepatnya, secepat kilat mengabulkan kepada yang berakhlak seperti itu. Banyak sodako, banyak kiparat, ya. Berani karena benar, takut karena salah. Kita sebagai ikhwan, sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai yang mengikuti beliau, yang tunduk beliau kepada beliau, ya, sekurang-kurangnya 10% lah dari itu, 25% lah dari itu, 50% lah dari akhlaknya beliau, ya, dari kemurniannya, ruhnya beliau. Dengan apa? Dengan mengamalkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dengan sebaik-baiknya demi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Jin ayat 16, wa ala istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Barang siapa yang istiqomah menjalankan, mengamalkan thariqah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan air hujan. Apa maknanya air hujan? Rezeki yang tidak terhingga, tidak terhitung, baik materi maupun imateri. Karena ada rezeki yang materi dan imateri, maka diterjemahkan di situ adalah air hujan. Lagi banyaknya tidak terhitung. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sebaik-baiknya, dengan robitoh selalu, dengan menghubungkan selalu ruh kita dengan ruh yang membimbing kita, yaitu Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Mas'ud. Apabila ruh kita belum bisa sampai karena kekotoran kita, dosa-dosa kita, kebodohan kita, ya, maka beliau menanam, menyimpan, mengutus di suatu tempat adalah pembinanya, agar supaya bisa menyeberang dengan robitoh ke Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Mas'ud. Abah menyatakan, menyerukan kepada kita, ikut kepada yang ikut, kepada yang ikut, kepada yang lurus. Jadi supaya apa? Supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan selalu bersabar dan mengamalkan kesabaran tersebut. Dan robitoh. Apa itu robitoh? Yang pertama, makna daripada robitoh adalah menghubungkan ruh dengan guru mursyid. Apabila kita belum mampu dengan pembina yang dipercaya oleh mursyid, terus mengamalkan apa yang diamalkan oleh guru mursyid. Karena kita tidak tahu apa saja yang diamalkan oleh guru mursyid bersama yang dipercaya oleh guru mursyid, amaliyahnya, gitu kan? Riyadoh. Kata apa? Berthariqah tanpa riyadoh, apapun akan lambat, apapun akan tersumbat, dosa tidak cepat bersih. Jadi thariqah itu yang pertama harus punya guru mursyid, yang kedua punya rukun thariqah yaitu dzikir, yang ketiga silsilah sampai kepada Allah. Ini penting ya, yaitu riyadoh. Kata Abah Anom Sultan Aulia Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, riyadoh adalah untuk mempercepat terwujudnya cita-cita si murid mencapai
kepada apa yang dimaksud. Mandi malam, berfantrang, puasa, perbanyak zikir. Terutama perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad bin Abdullah orang biasa saja. Orang biasa saja. Kenapa beliau mencapai derajat tertinggi di dunia ini, yaitu derajat atau kepangkatan Rasulullah SAW? Hanya dengan 2 kalimat itulah beliau mencapai dan tercapai cita-citanya menjadi Rasulullah SAW, yaitu dengan kalimat la ilaha. Beliau dengan memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum Mi'raj ke langit. Beliau ditalkin oleh malaikat, 3 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. La ilaha illallah, dan yaitu dzikir hobi yang Allah tanamkan melalui malaikat Jibril di gua Hiro. Itu. Dengan 2 kalimat itu Abdul Qadir jadi Sultan Aulia. Dengan 2 kalimat itu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin jadi Sultan Aulia Kamil Mukamil. Dengan 2 kalimat itu saya Muhammad Abdul Gawas Saiful Al-Maslul Al-Qadiri Anak Sabadi Kamil Mukamil mencapai derajat itu dengan 2 kalimat zikir jahar dan zikir hofi yang ditanamkan oleh guru mursyid. Kalau tanpa ditanam oleh beliau, tanpa ditanam oleh orang yang suci, kalimat suci itu tidak akan ada apa-apa. Itulah. Ya, kita tinggal apa? Tinggal mengamalkannya. Jangan sia-siakan waktu. Mau sejam, 2 jam, zikir terus. Semakin banyak keberuntungan. Semakin bersih. Ya kan? Karena apa? Karena zikir itu adalah sikolah, pembersih. Inalikulisa ini sikolah, wasikolatul qulub zikrullah. Bukan memintanya kepada Allah, tapi bersihan aja dulu wadahnya, kitanya, ruhnya. Ya, dibersihkan, semakin dibersihkan, semakin cepat Allah mengabulkan apapun yang kita hajatkan. Gitu. Jadi semakin banyak, semakin bersih dan semakin bersih, maka semakin mendekat hajat kita, semakin mendekat ruh Allah, ruh suci kepada ruh kita, karena ruh suci akan menghadap kepada yang suci juga, gitu ya. Apanya? Ridhonya, rahmatnya, wenangnya, dan lain sebagainya. Itu. Jadi mari kita selalu mengamalkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari guru Kamil Mukamil untuk mengkamilkan, untuk menyempurnakan nikmat dunia dan akhirat, untuk menyempurnakan niat kita, untuk menyempurnakan maksud kita dan tujuan kita, cita-cita. Semoga kita semua hajatnya, maksudnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir. Semoga kita diistiqomahkan, karena kita tidak ada daya dan upaya kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mangkobah tadi. Intinya kita harus robitoh, selalu robitoh. Robitoh itu apa? Apapun yang diamalkan oleh guru. Guru suka zikir, perbanyak zikir. Guru suka khotaman, perbanyak khotaman. Guru suka perbanyak manakib, kita juga harus perbanyak manakib. Semakin banyak keuntungannya. Qad aflaha man zakaha. Sangat beruntung sekali orang yang telah mensucikan dirinya. Untung apanya? Hartanya, bandanya, duitnya. Itu aja jauh.
Kata Allah, qad aflaha man, sangat teramat beruntung orang yang mensucikan dirinya. Karena apabila kita mensucikan dirinya, otomatis keberuntungan di depan mata. Pengen punya rumah kecil, Nabi aja jadi Rasul, harganya lebih daripada harga rumah Rasul. Pengen punya mobil kecil, pengen punya duit banyak kecil, bersihkan. Karena kata Allah, qad aflaha man zaka wa qad khaba man dasaha. Sangat teramat rugilah orang yang menyia-nyiakan dirinya. Menyia-nyiakan dirinya apa? Tidak banyak zikir kepada Allah, itu orang yang sangat rugi, yang menyia-nyiakan dirinya, tidak kasih sayang kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Ya. Jadi kunci sukses adalah mensucikan diri. Mandi malam, perbanyak zikir, perbanyak puasa, perbanyak berfantrang. Apa yang telah diperintahkan, dikasihkan oleh pembina yang dari guru agungnya, yaitu Sultan oleh Syekh Muhammad Abdul Qasim. Semoga kita sukses semua. Bil karamati wal barokah Syekh Muhammad Abdul Qasim al-Masud. Qadiri al-Kami mukami. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga Om Wisnu panjang umurnya dan barokahnya, disehatkan dan barokahnya, disukseskan dan barokahnya, dilimpahkan rezekinya dan barokahnya, mendapatkan istri yang solehah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga yang berkata riadoh, apapun cita-citanya dan maksudnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karomah guru agung Syekh Muhammad Abdul Qasim al-Masud. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.